Ya, produksi film porno yang melibatkan model dan selebgram ini memang cukup menghebohkan publik tanah air. Terlebih kabarnya film-film tersebut disutradarai oleh seorang yang sebelumnya merupakan seorang tukang urut. Lantas apa yang membuat ia berani memproduksi film tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah tersambung dengan salah seorang produser film nasional, Efri Jo, yang mengenal sosok sutradara film porno tersebut. Selamat malam Pak Efri. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Indonesia, selamat malam Sindo TV. Baik, Pak Efri, seperti apa, tapi sebelum saya tanya seperti apa sosok Irwansyah ini, apa tanggapan Anda mengenai kasus ini ketika Anda mendengarnya? Saya tidak kaget. Beberapa tahun yang lalu saya sudah menegur dia itu. Dia kan prakteknya dulu itu di daerah Kalibata City sana. Nah, waktu itu dia sempat pernah calling saya untuk main kan, karena saya aktor juga. Nah, lantas begitu saya lihat dia ternyata bikin konten-konten yang sedikit nyeleneh, dewasa gitu. Saya sempat negor, saudara Iwan, ini nggak boleh kayak gini, ini nggak mendidik, saya bilang. Apalagi kamu produksinya di atas lantai 10. Memang dia tidak ada yang bisa monitor kan, karena di apartemen. Nah, jadi teguran saya itu ya diabaikan saja dia. Nah, kemudian nggak lama, udah lama saya tinggalkan. Ini anak sebetulnya dia tidak punya background penyutradaraan, dia tidak punya background perfilman sebetulnya. Oke, baik, tapi tadi kata Pak Efri, sosok Irwansyah ini dia memang sebelumnya sudah pernah memproduksi, ada kecenderungan begitu ya untuk memproduksi film dewasa, film pornografi. Ya, betul. Itu karena memang menarik konten di YouTube ya. Waktu itu dia lebih concern ke YouTube. Karena kalau di dunia pesinetron atau film, dia agak susah lah dia masuk. Karena dia tidak punya keahlian yang khusus. Ataupun kalau dia ikut hanya sebatas kru biasa. Nah, cuma dia punya kelebihan yang suka belajar teknologi hingga dia menemukan dunia, oh saya bikin ini aja nih. Nah, saya sempat pernah menegur dia, jangan itu kamu, makanya saya dulu kalau nggak salah saya sempat memberi dia gelar itu perusak perfilman nasional gitu loh, karena saya lihatnya anak makin lama makin jadi, ya kan makin banyak kontennya dengan nama perusahaannya kalau nggak salah Karya Bintang Bersama. Nah, itu pun masih legal itu rumah film, rumah produksi itu masih legal saya rasa. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin masih legal juga. Oke, baik. Anda mengenalnya dulu sebagai seorang siapa gitu? Apa statusnya dia dulu kalau Anda katakan bahwa dia nggak punya background perfilman? Dia sebetulnya itu dulu itu serabutan ya kerjanya ya. Sempat dia senang di dunia ini, dia sempat buka agensi. Ya karena kayak manajemen artis, menawarkan orang main sinetron. Maklumlah banyak oknum-oknum ya. Karena dunia film itu kan dunia artis, itu kan dunia mimpi. Jadi dunia bermimpi. Jadi dia pandai bicara, merayu orang, akan menjadikan anak orang itu peran utama Sementara kita yang benar-benar profesi orang film, yang betul-betul memproduksi film, sudah tayang di bioskop nasional hampir 10 film, tidak berani begitu vulgar merayu orang agar begini. Nah, kalau dia berani, karena dia tidak punya background apa-apa, nah banyak yang itu yang kejebak. Hingga ada yang mau memodalin dia bikin film. Itu ratusan juta, miliaran. Tapi filmnya tetap gagal karena dia tidak punya background khusus di senias perfilman. Berapa kali dia mau bikin film itu, dia selalu mendapatkan orang-orang yang berinvestasi, tapi tetap gagal. Sempat dia minta tolong sama saya bikin film, saya bilang saya bukan nggak bisa bantu, tapi saya coba preview dulu film kamu. Begitu saya preview memang tidak memenuhi standar. Saya bilang kalau film layar lebar bukan begini. Saya bilang harus ada standarisasinya, ada etika dan estetikanya, saya bilang. Nah, mungkin karena dia tidak mencapai keinginan dia membuat film-film pendek ya tentang film-film dewasa itu untuk dikonsumsi oleh YouTube. Ya, YouTuber lah istilahnya ya. Tapi sempat pernah dia berurusan dengan pihak kepolisian mungkin karena membuat film-film seperti itu?
Belum. Oh, belum Cuma pernah. Jadi ini memang pertama kalinya ini ya dia tertangkap tangan begitu ya. Karena kita sebagai senias perfilman yang sungguhan kan, kita kalau melihat sesuatu yang tidak benar, kita wajib menegur lah, jangan sampai merusak. Karena bagi saya film kita adalah wajah kita. Film adalah humas sebuah negeri. Jadi jangan bermain-main karena film itu adalah bagian dari pendidikan formal gitu loh. Baik. Bukan, ya. Baik, sudah bergabung bersama kita ada Pak Reza Indragiri yang adalah psikolog forensik. Selamat malam Pak Reza Indragiri. Oh ya. Malam. Ya, idola saya juga nih beliau. Ya, Pak Reza sudah bersama kita juga, ada Pak Efri. Dari tadi saya sudah ajak berdiskusi seperti itu. Ya, kalau ke Pak Reza Indragiri, Pak, ini kasus seperti ini kan ada di internet begitu ya, dan bahkan sudah sampai 120 film begitu, produksi film ya, judulnya begitu. Nah, menurut Anda apakah ini memang kalau dari secara ekonomis begitu ya, ini memang demand, permintaan banyak, atau memang ini Anda melihat bahwa ini orang sedang berusaha untuk mencari uang saja karena ekonomi begitu? Sebetulnya sejak pandemi COVID-19 terjadi pergeseran bisnis seks besar-besaran. Rumah bordir atau layanan-layanan seks di mana pelacur bertemu langsung dengan konsumennya itu gulung tikar. Dikarenakan tidak mungkin orang untuk kemudian melakukan sentuhan dan seterusnya. Nah, sebagai gantinya adalah gelombang besar-besaran industri film-film pornografi, film-film dewasa, dengan mendatangkan keuntungan yang spektakuler. Saya tidak tahu apakah tren yang terjadi di sekian banyak negara itu sesungguhnya juga terjadi atau tidak di Indonesia sejak masa pandemi. Jangan-jangan apa yang kita perbincangkan saat ini, kegemparan yang satu ini merupakan satu saja dari sebagian besar kasus-kasus serupa, produksi-produksi film tak senonoh serupa yang entah terendus atau tak terendus yang barangkali juga sudah berlangsung sejak masa pandemi. Jadi ini seperti gunung es gitu ya Pak ya? Kalau kemudian kita kaitkan ke motif ekonomi, ya masuk akal. Pada masa pandemi misalnya, tadi saya katakan karena kesulitan pelacur untuk bertemu langsung dengan konsumennya, maka kemudian mereka mencari periuk nasi dengan cara menjadi artis-artis film-film dewasa. Tapi ini konteksnya di tahun 2022, artinya sebenarnya sudah lepas dari pandemi, udah masuk ke endemi begitu ya? Anggaplah kita sudah lepas dari pandemi dan sudah masuk ke masa endemi. Apakah kemudian periuk nasi, mata pencarian tetap semudah sebelum pandemi kalau kita anggap itu mudah? Jangan-jangan belum juga. Itu sebabnya lagi-lagi ada saja kemudian orang-orang yang mencari isi periuk nasinya dengan cara-cara jahat, dengan cara-cara melakukan pidana. Namun begini, saya sebetulnya pada satu sisi ingin memberikan apresiasi untuk pihak Polda Metro Jaya yang berhasil meringkus para tersangka. Tetapi jadi pertanyaan, kalau kita mau jujur, sekian banyak selebgram yang yang menampilkan ketelanjangan di akun mereka, itu berserak sekian banyak selama ini. Tapi kenapa kemudian mereka tidak pernah diringkus seperti pada kasus ini? Oke, saya mau tanya dulu sebentar Pak Reza. Pak Reza, saya mau tanya dulu sebentar. Yang Anda katakan ini tadi di Instagram itu, apakah itu yang Anda katakan betul-betul tidak memakai sehelai kain pun begitu, atau hanya artinya ini kan karena kalau nggak salah bisa di take down ya sama Instagram jika memang itu adalah nudity begitu? Mari kita buka undang-undang pornografi. Kosakata yang dipakai adalah misalnya ketelanjangan atau kesan ketelanjangan. Dengan dua kosakata itu saja, banyak sekali lagi para selebgram kita yang menampilkan ketelanjangan maupun pose-pose yang berkesan sebagai ketelanjangan. Namun sepanjang ingatan saya berjalan, alih-alih di take down, alih-alih diproses secara pidana, justru selebgram yang semacam ini kian naik daun. Apakah mereka tidak terendus oleh patroli siber? Saya tidak begitu yakin bahwa kemudian mereka begitu canggihnya sehingga bisa mengelabui radar otoritas penegakan hukum kita. Barangkali ada sisi-sisi lain yang menyebabkan kemudian terkesan paling tidak, atau bahkan mungkin terindikasi bahwa proses penegakan hukumnya menjadi tebang pilih. Pada kasus ini dibongkar habis-habisan, sementara pada kasus-kasus serupa lainnya sunyi senyap begitu saja. Jadi menurut Anda ada apa di balik hebohnya atau munculnya kasus ini?
Mungkin Pak Efri yang justru bisa memberikan jawaban tentang kenapa kemudian pada kasus ini dibongkar, pada kasus serupa lainnya sepertinya sunyi senyap saja. Kalau saya justru ingin mengatakan proses penegakan hukum yang tebang pilih, yang angin-anginan, yang tidak konsisten, yang tidak ajak justru tidak akan memunculkan efek tangkal sekaligus efek jerat. Jangan kaget kalau hari ini kita bertepuk gembira karena ada sekian banyak tersangka yang berhasil diamankan. Tapi 2-3 pekan mendatang barangkali akan menjamur kembali bisnis-bisnis jahat serupa. Baik, mungkin ke Pak Efri, boleh mungkin silakan menjawab pertanyaan tadi, Pak. Ya, saya setuju. Saya sependapat dengan Pak Reza. Itu beberapa media yang wawancara saya mengatakan hal yang sama. Saya terima kasih ya kan atas apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia bisa menangkap semua ini. Tapi ini bagi saya sudah terlalu lama ini. Baru sekarang, betul Pak Reza, ini cuma salah satu gitu loh. Cuman saya ada keberatan istilah ya, seperti 120 film. Sebetulnya bagi saya itu bukan film ya, film pendek gitu. Kalau bicara film sebenarnya itu kan 120 menit, 130 menit lah, 90 menit ke atas lah ya. Kalau bicara film layar lebar ya, itu hanya kalau saya bilang film pendek gitu. Jadi mereka bikin film pendek dan para pekerjanya pun belum profesional, baru amatir, belum profesional mereka, gitu loh. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini dampaknya ke kami sebagai senias yang sesungguhannya ini kan, dampaknya ke kami bahwa seakan-akan ada orang perfilman yang jahat seperti bahasanya Pak Reza itu memproduksi film yang tidak mendidik, sementara di film itu kita diajarkan ada etika dan estetika karena film itu kan di bawah payungnya Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya juga berulang kali berpesan kepada Kementerian Pendidikan karena film di bawah kementerian itu harus ada sosialisasi, harus ada dampak apa ya yang keras, bukan hanya kepolisian, ya kan harus bekerja sama dengan Kemdikbud untuk memberantas semua ini gitu loh. Baik di tempat-tempat seperti apartemen seperti Kalibata itu banyak tuh. Di studio-studio di lantai 10 itu mereka memproduksi itu karena kan tidak bisa dilacak, karena mereka memiliki kartu eksis naik turun itu hanya mereka yang tahu. Oke, jadi menurut Anda mengetahui juga tentang yang artinya di apartemen-apartemen itu tadi gitu ya? Ya, untuk memproduksi film ya? Tadi seperti Pak Reza bilang, kalau nggak pemerintah betul-betul ini, jangan kaget. Ini ya salah satu yang secuil aja yang ketahuan dari saudara Irwansyah ini. Kalau dari informasi Anda, kira-kira selain yang di apartemen-apartemen itu bagaimana lagi modus operandinya mereka? Iya, itu tadi karena udah saya bilang ya, dunia artis, dunia film itu adalah dunia mimpi. Jadi kalau dunia mimpi, maka saya selalu mengatakan dunia film itu, dunia artis itu sama kayak dunia narkoba. Ada rayuan gombal, angin surga, harapan. Siapa sih nggak mau jadi artis? Walaupun memang dunia artis itu dari mimpi, semua dari mimpi. Tapi mimpi menjadi kenyataan. Tapi bagi orang yang betul-betul tepat pada tepatnya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tepat pada tepatnya, ya begini. Gitu. Menurut Anda kasus seperti ini atau orang-orang yang bergerak di bidang perfilman yang pornografi seperti ini, apakah mereka kemudian candu juga, artinya seperti narkoba begitu, yang kemudian nggak bisa berhenti dan kemudian ada seperti mafianya begitu, atau ya seperti apa dunia underground ini? Ya itu tadi kembali seperti Pak Reza bilang, mungkin tentang ekonomi juga, untuk mendapatkan gampang uang kan dengan cara begini. Ya kan mereka bikin konten, lantas itu tadi karena dunia artis itu ada dunia mimpi, banyak orang pengen menjadi artis, tapi tidak tepat pada orangnya gitu loh. Makanya saya berharap sebetulnya dari PARPI, Persatuan Asosiasi PARPI atau BPI ya, Badan Perfilman Indonesia itu berbuatlah sesuatu gitu loh. Untuk generasi-generasi, untuk para calon-calon aktor artis Indonesia ini hingga tidak masuk ke jurang yang harus ditampung ke tempat yang wadah yang sebenarnya. Makanya saya bilang, betul saya setuju dengan Pak Reza. Untuk menangani dunia perfilman jangan setengah-setengah. Seperti Kemdikbud itu betul-betul dibikin wadahnya.
Jangan hanya festival film Indonesia menghabiskan dana semalam hampir puluhan miliar dengan gegap gempita, tapi hal-hal seperti ini tidak pernah dikelola secara serius gitu loh, baik calon artis, aktor, perfilman apa gitu loh. Nah, asosiasi itu, asosiasi perfilman kan banyak sekali itu dunia asosiasi, tapi tidak pernah dirangkul. Nah, hingga tidak ada terjadi lagi perusak generasi muda seperti ini. Baik, Anda juga menemukan nggak seperti misalnya begini, ini hanya pemikiran yang ini saja ya, berdasarkan apa yang Anda ceritakan. Jadi bahwa memang sebenarnya ada oknum yang awalnya memang memproduksi film yang normal begitu, film umum begitu, tapi kemudian karena ada juga kebutuhan orang ingin terkenal, lalu kemudian dia berani membayar, lalu malah ditawarkan ke yang pornografi. Tapi oknumnya sama begitu. Jadi dia bergerak di dua kaki. Apakah itu juga marak di Indonesia? Ini kan sudah sindikasi. Beberapa banyak orang-orang yang sudah dia didik kan. Dia tidak perlu orang terlalu memiliki skill yang tinggi. Yang penting dia bisa ngedit, nyambung gambar atau ngambil kamera, cukup bagi mereka. Nah, mereka kumpulkan orang-orang itu dan banyak itu. Nah, karena ini kan tanpa melalui sensor. Beda kalau film kita ya, film layar lebar itu kita melalui badan sensor, lembaga sensor. Kalau ini kan enggak, karena mereka konsumsinya untuk medsos, yaitu Google, mungkin itu. Jadi kalau di dunia kita nggak bisa kayak sinetron kan ada lembaga sensor atau apa. Nah, halo. Oh sorry. Ya. Sebentar. Ya, boleh dilanjutkan, Pak? Ya, oke sebentar, ini terganggu nih. Baik, saya ke Pak Reza Indragiri. Pak, secara secara demografi ya, seperti apa penyebaran industri film porno di Indonesia ini? Kalau dikatakan tadi seperti bahkan kayak gunung es itu, kemana dia jadi pasar terbesarnya ya? Saya tidak begitu yakin bahwa ada data statistik yang terpercaya untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Karena toh sampai hari ini di Indonesia ini masih merupakan bisnis jahat. Terima kasih berkat adanya undang-undang pornografi yang menyebabkan produk-produk semacam ini menjadi barang terlarang. Karena barang terlarang, karena produk jahat, maka menurut saya tidak ada data statistik yang sekali lagi terpercaya untuk itu. Ini wanti-wanti yang kedua nih, bahwa jangan sampai ini kita sudah semangat, yakin bahwa para tersangka akan diproses pidana. Jangan sampai anti klimaks ketika ada individu-individu tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang memainkan drama dengan judul ironi viktimisasi. Bahwa pelaku, termasuk pelaku perempuan, dikesankan sedemikian rupa, dibangun narasi yang menyesatkan bahwa itu bukan pelaku, tapi itu adalah korban, itu dieksploitasi dan seterusnya. Akibatnya adalah jauh panggang dari api. Kita berharap bahwa seluruh tersangka, baik laki-laki maupun perempuan nantinya akan duduk di kursi terdakwa dan dijatuhi hukuman yang berat. Tapi jangan-jangan lewat permainan narasi ironi viktimisasi, mereka akan lenggang kagum sebagai korban. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya tidak menelan mentah-mentah, bahkan kalau perlu tidak usah percaya terhadap narasi-narasi yang menyesatkan, yang seolah-olah membela kepentingan jenis kelamin tertentu. Tapi sesungguhnya menyesatkan, hanya membuat yang bersangkutan bergeser dari posisi calon pelaku, calon terdakwa menjadi korban. Lalu bagaimana untuk membuat jadi seperti yang Anda inginkan? Artinya bahwa ini bukan korban. Kalaupun ada narasi itu nanti datang, tapi tetap bisa dalam track untuk dalam pengadilan begitu. Bahwa ini harus dituntaskan begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Pertama, jelas pihak Polda Metro Jaya perlu mencari ahli yang bisa menopang argumentasi bahwa para tersangka, apapun jenis kelaminnya, adalah tersangka, bukan korban. Itu satu, gampang cari ahli untuk itu. Yang kedua, kita jangan salah kaprah menggunakan kosakata eksploitasi. Kenapa ini saya tekankan? Karena kemarin sudah mulai ada media yang mungkin tidak sengaja justru membangun narasi bahwa ini merupakan eksploitasi. Eksploitasi merupakan istilah hukum yang punya konsekuensi hukum. Begitu peristiwa macam ini dibingkai sebagai eksploitasi, maka akan kita bisa bernalar siapa gerangan korbannya. Nah, pertanyaan semacam itulah yang sekali lagi akan bisa membuka celah
bagi individu maupun lembaga tertentu untuk mengatakan bahwa sebagian tersangka dengan jenis kelamin tertentu adalah korban, bukan pelaku. Dua hal itu yang menurut saya mudah-mudahan bisa dipegang sekuat mungkin oleh otoritas penegakan hukum kita. Kalau biasanya polisi itu kan juga mencari niatannya begitu ya. Ada niatnya memang ini orang sepertinya mau Pertanyaan bagaimana. bagus. Apa? Pertanyaan bagus. Kalau menurut riset, tidak jauh-jauh bahwa kebanyakan orang-orang yang menjadi tanda petik artis film-film jahat semacam ini adalah mereka yang dilatar belakangi oleh motif ekonomi dan motif seks itu sendiri. Motif seks dalam pengertian mereka punya gairah luar biasa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh yang kemudian disaksikan oleh orang banyak. Nah, barangkali individu atau lembaga tertentu yang tadi sempat saya singgung nanti akan mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang dulu ketika kecil pernah mengalami trauma akibat menjadi korban. Mereka pernah mengalami perlakuan tidak senonoh. Sehingga apa yang mereka lakukan hari ini, peran yang mereka mainkan di film tersebut, tak lebih tak kurang adalah sesungguhnya efek dari trauma masa silam. Kalau narasi atau klaim semacam itu yang dibangun, tegas sekarang saya katakan bahwa menurut riset, damaging goods artinya orang-orang yang menjadi artis film porno dikarenakan trauma masa silam, jumlahnya amat sangat sedikit sekali. Tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dihiperbola sehingga seolah-olah itu merupakan realitas yang mayoritas. Sama sekali tidak. Itu sangat sedikit sekali. Sudah. Semakin kuat saya mengirim pesan ke otoritas penegakan hukum kita untuk tidak menelan bulat-bulat, tidak menelan mentah-mentah narasi-narasi yang menyesatkan semacam itu. Apa bisa dikatakan bahwa mereka ini adalah orang yang punya persoalan psikis begitu? Kalaupun mereka punya persoalan psikis, saya ingin tandaskan bahwa mudah-mudahan Polda Metro Jaya bisa meyakinkan publik ini bukanlah kondisi psikis yang membuat mereka lolos dari jerat pidana. Dengan kata lain, apapun kondisi psikisnya, para tersangka itu, apapun jenis kelaminnya, tidak akan kemudian memanfaatkan pasal 44 KUHP agar bisa lepas dari jerat pidana. Mudah-mudahan demikian. Baik, saya ke Pak Efri. Pak Efri, masih bersama kami? Ya, masih. Saya sepakat dengan Pak Reza itu. Betul. Jangan kita... Kalau di perfilman itu tadi saya bilang, kalau kita perfilmannya sesungguhnya, ada etika dan estetika yang nggak boleh kita langgar. Di asosiasi perfilman juga ada, kayak di Parpi. Dari pendahulu itu ada aturan di ADRT-nya bahwa artis film tidak boleh melakukan susila, artis film tidak boleh melakukan melanggar norma agama. Artis film Indonesia ada itu. Nah, karena ini benar-benar seperti Pak Reza bilang, ini lahirnya dari bawah. Tidak ada istilah mereka itu trauma, enggak. Memang ada keinginan, memang itu dia menemukan panggungnya, kan. Banyak pemain-pemainnya kan kalau saya lihat dulu itu janda-janda yang janda muda itu ya memang mereka orang-orang seperti itu gitu loh. Nah, ketika ada yang membuat panggung seperti itu ada begitu ya berduyun-duyun lah. Kemudian yang Anda temukan kemudian mencari ya kan kayak seperti profesional lah begitu sindikasinya gitu. Baik, selama Anda berkarir sebagai seorang sutradara juga dan produser film seperti itu, apakah orang-orang yang seperti ini banyak kemudian yang menempel di ini tadi ya, industri menjual mimpi ini tadi ya, dunia mimpi ini gitu? Ya, itu tadi saya bilang jauh beda dengan kita. Kalau di kita kan semua ada aturan, ada kontrak, ada ini, tidak ada. Di dalam kontrak ada semua. Mereka narkoba akan dipecat apa. Nah kalau di sini kan enggak mereka bikin komunitas sendiri. Oh, komunitasnya berbeda ya, tidak masuk dalam perfilman Indonesia yang ada syarat-syaratnya tadi. Nah, itu yang saya keberatan itu ketika media menggaungkan bahwa film korupsi film porno seakan-akan kami ini dampaknya.
Kami tidak pernah memberi pendidikan kepada senior-senior atau junior-junior kita gitu loh. Kami cukup keras menyampaikan bahwa perfilman itu bukan seperti itu. Makanya si Irwansyah ini orang salah satu yang saya sebut perusak perfilman Indonesia. Berulang kali, kamu ini perusak perfilman Indonesia. Baik, kalau tadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak Reza bahwa ada orang-orang yang memang ingin saja menunjukkan gitu, ingin dilihat bahkan ditonton seperti itu. Nah, apakah si Irwansyah ini termasuk orang yang juga memiliki ya ini tadi ada sedikit kelainan begitu? Ya betul, seperti Pak Reza bilang, dia mau menunjukkan bahwa dia bisa. Ketika di dunia yang sesungguhnya dia tidak mampu, maka dia bikin panggung sendiri, itu tadi bahasa saya. Nah, disinilah pihak petugas, pihak kepolisian ini jangan terlena gitu. Jangan terlena dengan mereka bisa merayu siapapun, akan memberi sesuatu kepada siapapun gitu loh. Itu tadi, mereka itu sangat pandai merayu orang mendapatkan investasi miliaran rupiah, membuat film, tapi filmnya tetap gagal, nggak jadi gitu loh. Berapa banyak orang dirugikan oleh mereka-mereka itu. Ada nggak di dalam perfilman atau perfilman Indonesia ini yang kemudian untuk masuk di dalamnya itu mengisi seperti kuesioner untuk psikologi mereka begitu, untuk mengetahui dites lah seperti itu. Gimana? Ada nggak di dalam perfilman Indonesia ini kemudian yang kan ini ada komunitasnya, yang Anda juga ada dalamnya, dan kemudian kan ada aturan-aturan. Lalu apakah ada tes untuk psikotesnya begitulah? Ada nggak? Aturan mekanismenya ada, seperti Parpi. Untuk tes psikotesnya begitu ada nggak? Iya, dia mau menjadi seorang anggota Parpi aja dia pernah main film. Pernah main film di mana? Sutradaranya siapa? Ditayangkan di mana? Begitu ketat gitu loh. Untuk menjadi anggota saja gitu loh. Jadi itu tadi saya bilang itu. Jadi yang hal-hal seperti yang dilakukan Irwansyah ini jangan dianggap sepele ini. Seperti Pak Reza bilang, banyak ini di komunitasnya di luar sana. Memang harus diberi tindakan yang keras gitu. Hingga ada efek jerah. Itu aja kalau menurut saya. Baik, saya ke Pak Reza Indragiri. Pak Reza, ini bicara soal bisnis seperti ini, bahkan kemarin sempat dimunculkan websitenya ya, dikasih tahu websitenya apa saja gitu, dan ternyata memang website itu pun masih aktif begitu, dalam artian masih juga bisa diakses seperti itu. Lalu apakah sebenarnya yang seperti ini harus di take down atau ini sebagai barang bukti saja oleh polisi kemudian dibiarkan tetap bisa diakses? Tapi untuk menjawabnya kita jeda dulu sejenak, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime, dan kami masih berbincang-bincang dengan psikolog forensik Reza Indragiri dan juga insan perfilman Indonesia Efri Jo. Saya tadi ke Pak Reza. Pak Reza, menurut Anda bagaimana tadi dengan pertanyaan saya yang bicara seputar websitenya, bahkan ini masih ada sampai sekarang dan bahkan masih bisa diakses begitu. Ini sebenarnya buat apa ya? Karena kalau judi online langsung di take down, tapi ini nggak di take down. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya, kerja otoritas penegakan hukum tidak berhenti hanya pada mengamankan mereka yang memproduksi film-film jahat ini, tidak. Tetapi orang-orang yang membeli tayangan-tayangan tersebut patut kiranya untuk juga diproses hukum. Paling tidak, logikanya adalah... Di pasal berapa tuh, Pak? Saya tidak ingat, tapi saya ingin bermain dengan logika hukum bahwa barang yang dihasilkan ini adalah barang jahat. Yang memproduksinya dipidana. Orang yang mengonsumsi barang jahat dan tahu itu merupakan barang jahat, maka sepatutnya mereka diposisikan sebagai orang yang juga melanggar hukum. Jadi tidak benar nih kalau misalnya ada tokoh yang mengatakan, saya sudah dewasa, nonton film porno apa salahnya gitu. Itu tidak bisa dibenarkan itu. Karena film porno sekali lagi merupakan film produksi jahat, yang produksinya adalah penjahat, maka yang membeli produk jahat itu juga patut untuk diposisikan paling tidak sebagai orang yang ikut dalam melakukan pelanggaran hukum. Yang tahu ada perbuatan pidana, namun kemudian tidak melapor ke otoritas penegakan hukum, itu juga merupakan pintu masuk lain untuk menjerat mereka-mereka yang membeli tayangan-tayangan jahat semacam ini. Jadi seperti ketika orang menyaksikan ada pembunuhan atau ada transaksi narkoba, tapi kemudian dia tidak melaporkan, maka dia juga bisa terkena begitu ya?
tepat, analog ternyata. Bahwa orang yang mengetahui perbuatan pidana, bahwa ada sekian banyak orang yang memproduksi film porno semacam ini, tapi kemudian tidak melapor ke otoritas penegakan hukum, tapi justru membelinya, bahkan mungkin kemudian mengkopinya sedemikian rupa lantas menyebarluaskannya, itu adalah perbuatan pidana. Nah, seberapa jauh lantas otoritas penegakan hukum kita juga akan buka-bukaan tentang orang-orang yang membeli, mungkin mengkopi lalu menyebarluaskan tayangan-tayangan pornografi tersebut, kita nantikan. Kalau itu dikatakan ini kan hak asasi manusia juga gitu tuh, seperti itu gimana tuh? Tidak bisa. Klaim hak asasi manusia itu langsung serta-merta terpatahkan berkat adanya undang-undang pornografi. Bahwa memproduksi, memperjualbelikan produk pornografi adalah pidana. Enggak, artinya untuk yang penikmat atau penonton. Karena mungkin menurut mereka adalah karena tadi seperti tadi sudah dewasa. Tapi ini lebih kepada hak asasi manusia gitu. Karena bicara pribadi begitu. Itu yang menurut saya harus diluruskan, bahwa boleh jadi mereka-mereka ini adalah orang yang justru bukan semata-mata menikmati pornografi, tapi narasinya harus diubah. Bahwa mereka menikmati sebuah produk yang nyata-nyata merupakan produk pidana. Ikut serta menikmati perbuatan pidana, itu yang semestinya harus dibangun. Sehingga kita betul-betul melarang, menutup pintu terhadap hal-hal semacam ini dianggap sebagai hiburan yang sepele, yang tanda petik sah-sah saja untuk kemudian dinikmati oleh orang yang dewasa. Baik, saya kembali ke Pak Efrijo. Pak Efrijo. Ya. Ya. Kalau dari kacamata Anda sendiri begitu ya, sebenarnya seharusnya diapakan nih? Karena kan ternyata Anda dan teman-teman sudah memproduksi film bagus, ditayangkan di bioskop atau masuk ke website tertentu. Nah ternyata ini ada website saingan yang sampai sekarang juga belum di take down. Masih saja kasusnya ada tapi nggak di take down. Nah, seperti apa? Nah, ini saya setuju dengan Pak Reza. Jadi pemerintah itu harus tegas, baik pihak kepolisian, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memayungi perfilman. Mereka juga peduli, jangan hanya menonton berita-berita yang lagi viral beberapa minggu ini. Mereka juga mengambil sikap, apa yang harus kita lakukan ini. Ini kan perusak ini tadi. Makanya saya bingung, seperti Pak Reza juga tanya apa istilah untuk mereka ini. Maka saya setuju untuk istilah jahat, ya, penjahat, ya betul. Habis mereka membawa nama-nama film, ya kan, menganggap dia sebagai produser, sutradara, ya kan, artisnya. Jadi dampaknya kan kepada artis-artis yang sungguhan ini, saya bilang. Artis-artis yang betul-betul berprestasi ini gitu loh, dihancurkan oleh orang-orang seperti ini gitu loh. Baik. Nah, pemerintah harus harus benar-benar tidak bisa tinggal diam dengan adanya kejadian ini, semua pihak. Itu tadi saya bilang, baik siapapun pemerintah yang terkait, Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepolisian, harus bergerak gitu loh menghadapi ini. Ini benar, ini penghancuran ini. Kan sudah, film itu adalah, film kita adalah wajah kita. Film adalah humas sebuah negeri. Nah, bayangin. Kalau ada orang perusak film-film, bukan kita melarang, hak orang kalau mereka memakai secara pribadi silakan. Tapi ketika mereka meng-share atau memperlihatkan kepada anak-anak, ya kan, memprestasi anak-anak yang bawah umur, ini kan jadi perusak, penjahat seperti bahasa Pak Reza itu, ya saya suka gitu. Baik, sudah bergabung bersama dengan kita nih Bapak-bapak, ada Ibu Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat malam Bu Devi. Selamat malam Mas. Ya, Bu Devi, selamat malam. Ya. Sini Efrijo. Kita sudah bincang-bincang cukup panjang tadi, tapi kita ingin dengar juga dari seorang pengamat sosial begitu ya. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi begitu? Menurut Anda apakah ini memang fenomena ini baru belakangan ini saja terjadi, yang sifatnya juga apakah gunung es begitu sebenarnya sudah lama terjadi? Ya, kalau data, memang data global menunjukkan satu, pornografi ini sebuah bisnis yang sangat serius yang dilakukan di banyak negara. Yang karena kemudian tahun 2020 kita mendadak digital, maka fenomena di mana berbagai kejahatan dan ekonomi bawah tanah seperti pornografi dan sebagainya, itu pun kemudian juga pindah ke ruang digital. Sehingga kemudian tantangan ini menjadi satu hal yang harus serius kita awasi, karena memang ini satu ruang. Halo, Bu Devi. Halo Bu Devi, apakah masih bisa mendengar kami?
sinyal. Halo, baik. Tampaknya ada gangguan telekomunikasi. Ya, saya kembali ke Pak Efri Jo. Pak Efri? Ya. Ya, baik. Kalau dari Anda sendiri secara perfilman, biasanya latar belakang orang itu ingin bergabung ke dalam dunia perfilman atau menjadi artis begitu, itu kan tadi Anda katakan dunia impian begitu ya, orang ingin terkenal gitu. Tetapi di balik semua itu juga ada hal-hal yang bisa dipakai, dimanfaatkan, ada celah-celah yang dipakai, dimanfaatkan untuk justru membelokkan hal tersebut. Apa pagarnya atau mungkin pengawasan yang bisa dilakukan oleh Anda dan juga perfilman Indonesia untuk menjaga generasi kita agar nggak ke sana? Selain undang-undang tadi ya, selain undang-undang tadi ya. Ya, itu tadi saya bilang ya, orang tua juga memilih, karena mereka ini modusnya macam-macam. Bisa mengatasnamakan manajemen artis, bisa bukan Pak, ini dari sisi orang yang kemudian jadi artisnya begitu, bukan mereka yang berbisnis ini, tapi karena mungkin kan mereka ingin dikenal publik, terus kemudian mereka juga tadi dikatakan ada mungkin kelainan seks begitu ya, yang ingin gairah seks yang besar seperti itu, kemudian jadi akhirnya dibelokkan ke situ. Nah, apa pagar pengaman yang bisa dilakukan oleh pihak perfilman Indonesia? Pagar pengaman itu ya aturan hanya aturan saja yang tadi Anda sampaikan. Jangan, maka saya bilang ketika film di bawah payung Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak hal yang harus dikerjakan oleh Kemdikbud. PR-nya panjang ya? Iya, mulai dari sekolah barangkali atau keluarga begitu ya? Iya, nah, dari pihak kepolisian juga. Kan udah saya bilang, dunia film, dunia artis ini kan dunia mimpi. Semua orang bermimpi. Maka kadang-kadang saya bilang dunia artis ini sama dengan dunia narkoba. Ya, karena ada rayuan gombal, ada angin surga, ada harapan-harapan. Itu tadi, ketika dia tidak dapat orang yang tepat, tidak mendapatkan tempat yang tepat, ya rusak jadinya. Apalagi masuk ke sarang, ya itu tadi istilah Pak Reza itu istilah penjahat lah ya. Penjahat seperti itu. Ya baik, saya kembali ke Bu Devri, apakah sudah bisa Ya, halo Mas. Sudah bisa mendengar? Ya, oke, baik. Boleh dilanjutkan juga mengenai hal tadi ya Bu? Ya, kalau memang fokusnya pada pelaku yang menjadi aktor atau aktris dari industri tersebut, sudah banyak penelitian tentang hal ini. Jelas peringkat pertama adalah urusan uang. Gitu ya, ada beberapa penelitian menunjukkan 53% karena uang. Yang kedua adalah memang mereka melihat bahwa ini memiliki kesempatan misalnya untuk bisa berhubungan dengan mitra atau partner yang menarik. Lalu yang ketiga adalah yang juga menarik bagaimana bahwa ada kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Karena memang bayangkan ada satu data di Amerika sendiri, ini baru di Amerika saja, jumlah orang yang mengakses website porno atau aplikasi terkait dengan pornografi itu sama dengan ketika di jumlah orang yang mengakses Instagram, mengakses Netflix dan sebagainya. Jadi memang pasarnya jadi itu paralel begitu ya? Karena memang tanda kutip pornografi itu menjadi sebuah hiburan, menjadi sebuah rekreasi yang murah dan mudah, apalagi ketika kemudian kemarin kita mendadak digital. Sehingga tadi saya sepakat dengan para bapak bahwa kalau kita perlu apresiasi, negara sudah sangat serius upaya membentengi hal ini. Tapi karena sekarang era digital, di mana semua orang punya akses yang sama, jadi bayangkan di tempat lain tanda kutip ini hal yang legal atau halal tanda kutip, tapi karena ada medium atau saluran teknologi yang bisa membuat kita bisa jadi mengakses sesuatu yang halal di sana yang memang di sini menjadi ilegal atau menjadi kriminal, tapi di tempat lain ini bukan sesuatu yang kriminal. Nah, sehingga pintu masuknya jelas di individu itu masing-masing. Yang menurut hemat saya yang sangat berbahaya adalah ketika penggunanya adalah anak dan remaja. Kalau orang dewasa, mereka seharusnya sudah punya kesadaran untuk bisa memilih hal tersebut. Kenapa anak dan remaja berbahaya? Satu, sudah banyak penelitian menunjukkan, bahkan ada penelitian yang kemudian membongkar otak orang yang kecanduan pornografi dengan
orang yang kecanduan narkoba ternyata secara fisik otaknya 4 kali lebih rusak daripada yang memakai narkoba. Bukan berarti kita mengizinkan orang memakai narkoba. Artinya rusaknya seperti bagaimana maksudnya Bu otaknya? Ya ini ahli-ahli fisiologis fisik yang kemudian menemukan penelitian ini. Jadi kalau ibaratnya otak itu dibuka, diselidiki ketika orang yang kecanduan narkoba dengan yang kecanduan narkobanya heroin bahkan dengan yang kemudian pornografi, ternyata kerusakannya 4 kali lebih besar yang kecanduan pornografi. Sayangnya karena pornografi ini sifatnya laten, berbeda dengan narkoba yang ekspresinya terlihat, orang cenderung tidak melihat ini sebagai sesuatu yang lebih berbahaya. Bahkan banyak yang melihat ini menjadi bagian dari tanda kutip pendewasaan diri. Karena memang datanya menarik, bagaimana hampir 50% anak-anak dan remaja di era digital justru belajar tentang pendidikan seks itu justru dari pornografi. Ini akibat memang kita tidak serius kemudian membimbing anak-anak kita tentang pendidikan seks yang seringkali disalahartikan pendidikan seks adalah pendidikan berhubungan seks, padahal bukan itu. Ketika seorang anak sudah sadar betapa berbahayanya penonton pornografi, dia akan punya vaksin dalam dirinya untuk bisa menghindari tayangan-tayangan yang dalam konteks anak dan remaja, mohon maaf, bukan anak dan remaja kita yang jahat mencari-cari tayangan itu. Ini memang karena industri, mereka yang sibuk menyerang anak dan remaja kita yang memang tidak didampingi oleh orang-orang dewasa, sehingga tanpa mereka meminta, tanpa mereka tanda kutip nakal, itu merasuki mereka. Jadi kesannya jelas bagi anak dan remaja, orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Itu melalui platformnya media sosial begitu ya? Apakah bisa dikatakan media sosial ini akhirnya menjadi etalase begitu, jalan masuk jembatan untuk ke sana? Yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini? Media sosial itu banyak berkahnya selain bencananya. Persoalannya adalah bagaimana kita mengelola medium teknologi ini. Sudah tidak ada gigi mundur untuk menghindar dari teknologi digital ini. Karena faktanya memang banyak hal yang bermanfaat bisa kita manfaatkan. Tapi ini yang sering orang lupa ketika anak dan remaja. Kenapa saya fokus anak dan remaja? Sederhana. Bagi para pebisnis ini, bayangkan. Kalau di umur 10 tahun sudah mengakses pornografi, let's say dia hidup 50 tahun. Berarti kan 40 tahun dia akan menikmati bisnis ini. Bagi penjahat-penjahat ini akan sangat menguntungkan dibandingkan orang yang dewasa. Dan yang kedua, anak dan remaja, mereka adalah individu-individu yang memang punya keleluasaan waktu. Kalau kita orang dewasa, paling kita punya kesempatan itu kan di sela-sela istirahat kantor misalnya, pulang dan sebagainya. Itu pun kalau Anda tidak berangkat subuh, pulang tengah malam. Jadi artinya yang perlu kita selamatkan hari ini adalah jelas anak dan remaja. Orang dewasa yang mereka sudah punya kesadaran untuk bisa memilah dan memilih apakah itu baik untuk mereka. Berarti harus semua dimulai dari keluarga juga begitu ya? Pendidikan dari keluarga seperti itu ya? Saya setuju itu. Keluarga. Ya, halo Bu Dervi. Ya, artinya memang yang paling berbahaya adalah ketika, mohon maaf, pintu masuk pornografi itu selain kemudian memang mereka seringkali muncul tiba-tiba atau istilahnya pop up, tapi sering juga dibalut dalam games. Nah ini dia, ketika orang tua, orang dewasa tidak mengupdate pengetahuan tentang ini, mereka tidak sadar anak-anak mereka tanpa didampingi itu sebenarnya dirasuki. Jadi misalnya game itu kan ada tingkatannya. Tingkatan 1 oke, hadiahnya mungkin cuma skin atau apa. Tapi ada di tingkatan tertentu yang hadiahnya adalah mohon maaf aksi-aksi, tayangan-tayangan yang memang sudah mengarah pornografi. Yang berbahaya dari penelitian-penelitian komunikasi adalah karena anak dan remaja melihat di kotak ini realita yang setiap hari dia lihat, maka dia akan berpikir bahwa semua orang melakukan dan menonton hal yang sama sehingga dia tidak lagi melihat pornografi sebagai sesuatu yang luar biasa. Jadi dia hal yang umum begitu ya. Persepsi yang muncul ini sesuatu yang biasa yang memang layak dikonsumsi. Baik, kalau saya ke Pak Reza. Pak Reza, apakah pemerintah kemudian ini harus... halo Pak Reza, masih bersama kami? Saya simak. Ya, nah untuk ini kan karena sudah bergeser ke games, diperkenalkannya jadi jembatannya, mediumnya begitu ya, itu adalah dari games seperti itu yang sekarang bahkan game online ya. Apakah yang hal seperti ini juga bisa dibatasi begitu atau difilter kalau menurut Komisi 1? Semestinya bisa, dengan pemahaman bahwa perilaku manusia termasuk perilaku jahat manusia bersifat bereskalasi. Makin lama makin tinggi, makin berat.
Anggaplah hari ini seseorang terkait dengan pornografi sebatas menikmati lewat tatapan, lewat visual. Tapi berlanjut lebih dari itu akan mulai mungkin coba-coba melakukan sentuhan. Sentuhan saja tidak cukup, berlanjut berikutnya ke bentuk kontak yang jauh lebih ekstrim, yang jauh lebih vulgar. Sampai puncaknya kemudian melakukan perbuatan jahat secara seksual. Apakah kemudian ini disebabkan oleh mendapat kontribusi juga dari media sosial? Boleh jadi iya. Karena kemarin saya baru bicara tentang literasi digital di salah satu kantor pemerintah. Bahwa bagaimana menumbuhkan keyakinan pada diri anak atau masyarakat secara umum bahwa ternyata dunia maya, dunia digital adalah dunia yang tidak sepenuhnya aman. Barangkali kita menganggap karena tidak ada persentuhan langsung dengan orang lain, maka dunia digital adalah, meminjam istilah Pak Efri tadi, ini dunia mimpi yang serba indah. Padahal di dalam dunia maya itu juga beraneka bandit segala macam ada di situ. Nah, bagaimana kemudian kita memiliki literasi digital, kemudian menularkan literasi digital itu kepada anak-anak kita, saya pikir mudah-mudahan itu akan bisa membangun resiliensi alias daya lenting. Sehingga mulai dari lingkup keluarga sudah punya katakanlah imunitas, kalaulah tidak 100%, tapi paling tidak sekian persen mampu untuk mencegah, mengendalikan diri, menahan syahwat untuk kemudian tidak menikmati produk-produk jahat semacam ini. Baik, itu kalau dari sisi nilai-nilai dalam keluarga begitu ya, yang dibangun supaya menjadi tembok yang cukup kuat seperti itu ya. Namun kan ini dunia internet ini dunia tanpa batas, tanpa ada saringan sama sekali. Apa benar-benar kita nggak ada sama sekali sistem yang bisa menjaga untuk memfilter? Jadi yang masuk itu ketika diketik pun langsung seperti kayak apa ya? Ketika diketik mau masuk ke akses dunia ke digital, langsung ke perkembangan dunia digital membuat kita bertransisi dari traditional parenting menjadi digital parenting. Yaitu kalau dulu dalam traditional parenting langsung berhadapan-hadapan berinteraksi antara orang tua dan anak, tapi dalam digital parenting ternyata orang tua berada di tengah. Di satu sisi ada anak, di lain sisi di seberangnya ada dunia digital, ada gawai dan seterusnya, dan orang tua berada di tengah-tengah. Nah, kalau kita bersepakat dengan rumusan semacam itu, maka sesungguhnya ada peran yang sangat besar yang harus bisa dimainkan oleh orang tua atau keluarga untuk mengintercept. Agar kemudian interaksi anak dengan dunia digital itu tidak kemudian berlangsung serampangan, termasuk anak masuk dalam website-website terlarang, website-website yang menampilkan tayangan jahat. Nah, kembali nih, kalau kita mau konsekuen, perbincangan tentang nilai penting keluarga, tentang posisi strategis orang tua, maka saya betul-betul ingin menandaskan satu hal, bahwa saya tidak akan memberikan respon positif terhadap siapapun, tokoh masyarakat manapun yang mengatakan bahwa menonton pornografi adalah biasa saja, toh saya orang dewasa. Bayangkan kalau kalimat itu diterjemahkan oleh keluarga yang bersangkutan menjadi sebuah keabsahan belaka untuk menonton tayangan-tayangan jahat, tayangan-tayangan pornografi, apa jadinya? Baik. Anak-anaknya tentunya akan jadi terikat dengan pornografi ini. Saya ke Pak Efri. Ini kan biasanya kalau mau buat film itu kan membutuhkan investasi, dana yang cukup besar seperti itu. Apalagi dibayarnya cukup mahal. Nah, menurut Anda si Irwansyah ini, kan tadi Anda katakan dia bisa berbicara dan meyakinkan orang. Tapi kan ini industri film porno gitu. Tentu nggak mudah meyakinkan orang. Nah ini tahu nggak dari mana dia bisa mendapatkan dana ini? Oke, saya dalam kesempatan ini juga saya mau menyampaikan, karena kebetulan perfilman itu di bawah Kemdikbud, mestinya itu tadi peranannya Kemdikbud ini kan harus kalau saya bilang itu misalnya membuat kegiatan lomba festival film pendek di sekolah-sekolah, itu kan menggiring anak ke hal yang positif. Hingga mereka nanti akan membuat seperti rumah sendiri atau seperti web sendiri, berlomba-lomba membuat festival film pendek tentang kebaikan. Hingga nggak ada kesempatan lagi menonton hal seperti ini. Nanti makanya saya selalu selalu saya cecer mereka itu untuk selalu berbuat untuk bangsa ini gitu. Halo, Pak Efri? Iya. Sebentar. Tadi sempat terputus, ini visualnya nggak kelihatan, mungkin boleh. Ya, itu satu. Baik. Ya. Kedua, masalah pembiayaan itu tadi saya bilang, karena dunia artis dan dunia perfilman ini adalah dunia mimpi.
mereka nggak kesulitan untuk mendapatkan dana. Karena itu tadi, ada yang mau populer, tahan membayar. Ada orang mau jadi artis, tahan membayar. Tapi jadinya karbitan semua itu. Enggak, tapi kan informasinya ini mereka justru dibayar. Dibayar lumayan, mungkin 15 juta sampai 20 juta per filmnya. Nah ini dana yang seperti ini tuh didapatkan oleh Irwansyah ini dari mana kalau yang Anda ketahui? Setahu saya mereka tidak pernah bayar mahal. Itu bayar murah semua itu hanya move aja mereka bilang bayar sampai 15 juta melebihi. Kalau di dunia kami sebenarnya iya malah ratusan juta. Seperti misalnya seperti Reza Hardian itu bisa hampir 1 M sekali main walaupun batu doang gitu loh. Seperti Dian Sastro. Tapi kalau dunia-dunia itu angkanya masih rendah lah. Tapi rutin tiap hari mereka karena mereka itu kan film pendek, bukanlah film yang full seperti yang kami bilang seperti film layar lebar, bukan. Makanya saya akan mengerikan juga mendengar 120 judul seakan-akan ini benar-benar sudah gunung meletus gitu. Tidak juga. Jadi di sini saya dalam kesempatan ini kembali lagi Kemdikbud karena memayungi perfilman harus membuat kegiatan-kegiatan di sekolah seperti tadi festival film pendek tentang kebaikan, festival pendek tentang bagaimana untuk menyalurkan kreativitas begitu ya. Ya. Dan jadi anak-anak muda juga bisa berkarya dan karyanya diakui begitu ya oleh masyarakat seperti itu. Konsekuensinya Kemdikbud memayungi film. Kalau dulu ini sekarang kan ada 2 kementerian itu, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, karena ada ekonomi kreatif, nah harusnya dua kementerian ini membuat kegiatan-kegiatan yang rutin itu Pak Reza, Pak Devi. Baik, saya ke Bu Devi terakhir. Bu Devi, tadi Anda katakan mengenai otak dari orang yang mengkonsumsi atau menonton film porno itu kerusakannya 4 kali lebih besar. Nah, kalau bicara ini adalah generasi muda kita yang terkena, karena yang menonton juga masih kecil, lalu kemudian yang berperan juga masih milenial begitu. Apa dampaknya 15 atau 20 tahun ke depan terhadap bangsa kita? Masa depan kita begitu. Ya, penelitian tentang ini sudah sangat panjang. Salah satunya adalah persoalan produktivitas, itu 1. 2, soal aspek kesehatan. Karena biasanya memang... Jadi tidak produktif yang pertama ya? Ya, lalu yang kedua adalah orang yang mengkonsumsi pornografi sangat berpeluang 45% itu kemudian juga melakukan aksi-aksi hal yang sama. Tapi yang perlu menarik adalah begini, ketika orang tua diwawancara mengatakan dikonfirmasi, menurut Anda apakah anak Anda terbebas dari pornografi? 75% mengatakan iya. Tapi ketika kemudian ditanya balik pada anak-anaknya, mereka kemudian 80% mengatakan, oh enggak, orang tua saya nggak ngerti kalau ternyata saya akses pornografi. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik sehingga kita bisa mendampingi anak-anak kita dalam mengakses tayangan yang bergizi buat mereka. Baik, berarti tapi hal terburuk kira-kira karena kita kan ada bonus demografi juga. Ini kita berlomba-lomba begitu, nanti yang jadi lebih jadi lebih dominan yang mana? Apakah orang yang lebih produktif atau orang yang nggak lebih produktif begitu? Nah, jika memang sekarang keadaannya seperti ini, bisa berapa persen ke depan orang-orang yang harusnya bonus demografi ini, anak-anak muda yang produktif ini terkena imbas ini dan seberapa parah akibatnya? Halo? Ya. Bu Devi? Baik, tampaknya ada gangguan telekomunikasi lagi kami bersama dengan Bu Devi. Baik, kalau begitu demikian perbincangan kita malam hari ini. Pak Reza, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Demikian juga dengan Pak Efrijo, terima kasih juga sudah sharing dan membuka hal-hal yang kami mungkin belum ketahui. Dan terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara malam ini. Untuk Bu Devi juga yang bergabung bersama kami, pakar sosial. Terima kasih dan selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam Bang Reza, Mbak Devi. Salam sehat selalu.